Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang software quality factor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinar Kansa Salsabila dari kelas SI 4607 dengan NIM 12022230818. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subtopik dari software quality factor. Yang pertama adalah pengertian faktor kualitas perangkat lunak, diagram faktor kualitas perangkat lunak Mekol, operasi produk, revisi produk, dan transisi produk. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari software quality factor, di mana faktor kualitas perangkat lunak sendiri merupakan salah satu hal krusial yang terdapat pada perangkat lunak. Mengapa dikatakan krusial? Karena walaupun faktor kualitas perangkat lunak ini termasuk, sebuah bersifat edisional yang berarti tidak dapat ada maupun tidak, namun faktor kualitas perangkat lunak ini jika tidak ada pada sebuah perangkat lunak, maka akan berdampak negatif pada perangkat lunak itu sendiri yang tentunya akan berdampak negatif atau berdampak juga pada bisnis terkait. Selain itu, mengidentifikasi faktor apa saja dapat membantu menentukan kualitas akhir pada suatu produk. Karena seorang pengembang harus mendokumentasikan semua faktor kualitas yang ada secara sama. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram faktor kualitas perangkat lunak dari Mecol. Terdapat 3 bagian, ada product transition, faktor product operation, dan product revision. Untuk product transition sendiri terdapat 3 bagian, yaitu portability, reusability, dan interoperability. Lalu untuk product operation sendiri terdapat correctness, efficiency, usability, reliability, integrity. Dan juga untuk produk revision terdapat 3 bagian, yaitu maintainability, flexibility, dan testability. Perlu diingat bahwa faktor kualitas mewakili karakteristik perilaku suatu sistem. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang operasi produk atau karakter operasi dasar. Quality factor yang ada yaitu adalah correctness, yaitu sejauh mana sebuah perangkat lunak mampu memenuhi keinginan pelanggan atau pengguna. Karena sebuah sistem sendiri tentunya memiliki tujuan dan juga kegunaan tersendiri. Nah, kegunaan ini akan dinilai apakah kegunaan dari perangkat lunak ini mampu memenuhi keinginan atau kegunaan dari pelanggan atau pengguna tersebut. Lalu yang kedua adalah reliability, yaitu sejauh mana sebuah program atau perangkat lunak mampu berjalan secara akurat setiap waktu. Kita tahu sendiri bahwa setiap program tuh mampu digunakan secara berkali-kali, tidak hanya sekali, sehingga perlu dipastikan bahwa program tersebut dapat berjalan akurat setiap waktunya saat dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah efisiensi, di mana yang berarti mampu menyelesaikan masalah secara tepat dan tepat. Sebuah perangkat lunak sendiri dibangun untuk memudahkan kebutuhan kita, sehingga perlu juga kualitas yang dijaga agar program tersebut atau perangkat lunak dapat menyelesaikan masalah kita secara cepat dan tepat. Lalu yang keempat adalah integrity, yaitu sejauh mana sebuah program dapat memberikan rasa aman dan ketenangan selama penggunaan. Karena tidak sedikit kalau selama kita menggunakan program terdapat data diri yang bisa dibilang cukup privasi sehingga keamanannya perlu terjamin. Lalu yang kelima adalah usability, yaitu sejauh mana sebuah program mampu digunakan dengan mudah oleh pengguna, karena pengguna dari sebuah perangkat lunak sendiri tidak hanya berasal dari expert maupun intermediate, namun juga berada juga sebagai basic user. Lalu selanjutnya adalah produk revision atau kemampuan untuk berubah. Quality produknya yang pertama adalah maintainability, mampu melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan atau kesalahan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa sebuah program mampu terjadi error, sehingga sebuah program tersebut harus bisa diperbaiki untuk menjaga kegunaan dan keefisienan produk ke depannya. Lalu yang kedua adalah testability, yaitu mampu melakukan pengujian karena sebuah program sebelum kita luncurkan atau dijual ke pasaran tentunya perlu kita lakukan uji. Dan yang ketiga adalah flexibility, yaitu mampu dikembangkan dengan baik dengan maksud perubahan dan peningkatan karena, kita tahu juga teknologi akan terus berkembang dan berjalan seiring waktunya. Lalu yang ketiga adalah product transition, yaitu kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang pertama adalah portability, yaitu mampu dijalankan dalam berbagai perangkat, karena perangkat sendiri tidak hanya satu, terdapat beberapa jenis lainnya. Lalu yang kedua adalah reusability, yaitu sebagian atau keseluruhan komponennya mampu digunakan kembali, karena beberapa komponen akan berguna untuk perangkat lunak ke depannya. Lalu yang terakhir adalah interoperability, yaitu mampu berinteraksi dengan sistem lainnya untuk dapat dikembangkan dan digunakan lebih baik. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.